Suara Ikasda untuk semua. Dan tetap kali ini masih episode cerita alumni diaspora, episode ketiga. Nah, teman-teman, perjalanan beberapa episode ini banyak sekali cerita menarik ya yang kita ambil dan juga bisa kita teladani bersama mengenai cerita-cerita dari alumni SMA Negeri 2 Madiun yang tergabung dalam Ikasda ini. Ya, dan kali ini di episode ini ada lagi cerita dari alumni yang juga di luar negeri atau diaspora dengan cerita menariknya yang akan berbagi, dan super excited nungguin ceritanya. Dan langsung aja, ini dia Ibu Lili Siswandari. Halo Ibu, apa kabar? Halo adik-adik ya. Adik-adik apa anak-anak? Iya Ibu, ini mungkin teman-teman juga belum tahu nih Ibu, boleh perkenalan alumni tahun berapa atau sekarang sedang menetap di mana? Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore di Indonesia. Di Amsterdam pagi, jam berapa nih? Jam 11 kurang seperempat pagi. Ya, nama saya Lili Siswandari. Usia perlu? Jadi saya angkatan 89, lulus 92 dari SMA Negeri 2 Madiun tercinta. Jadi sudah tua banget ya? Enggak, masih cantik. Jadi masuk SMA 2 tahun 89, kemudian kuliah di Undip, terus tahun 99 pindah ke Belanda gitu. Jadi aslinya saya itu dari Madiun, itu dari kabupaten dari Golan, Sawangan, Madiun. Nggak tahu kalian tahu apa nggak ada di Golan itu? Ada kok di peta. Terus apa ya? Terus yang mau saya perkenalkan lagi itu sebenarnya gimana ya? Saya tuh jadi agak kaget gitu loh. Loh, kok saya kenapa ya? Kan biasanya yang diundang untuk kegiatan kayak gini tuh yang istilahnya ada prestasi apa gitu ya. Terus saya kan ibu rumah tangga, bekerja paruh waktu gitu. Waduh, apa yang mesti aku ceritain untuk adik-adik alumni? Enggak, Bu, pasti ada cerita seru nih. Teman-teman udah ngeriset nih. Ini Lili aja nih cocok nih. aduh, jadi deg-degan. Ini Oke. yang paling excited nih Bu, saya dengarnya tahun 99 pindah ke Belanda. Jadi sudah 26 tahun di Belanda. Itu kok bisa, itu kenapa Bu nih? Latar belakangnya gimana nih Bu? Kok dari kuliah di Undip ya Bu, di Semarang, dari Madiun ke Semarang ke Belanda gitu. Nah, itu ceritanya itu tetap dari SMA 2. Jadi basicsnya itu, kronologisnya itu tetap dari SMA 2. Karena saya itu dulu dari kabupaten, dari SMP Sawahan itu sebenarnya saya itu nggak berani untuk daftar di SMA 2 itu, karena zaman dulu itu kan pakai danem. Iya. Nah, waktu SMP lumayan, danem saya 45, tapi kakak kelas saya itu waktu diterima di SMA 2 itu danemnya itu paling kecil 45. Jadi saya takut, nggak berani gitu loh. Terus zaman dulu kan ada rayon-rayon, SMA 2 sama SMA 1, kalau nggak salah SMA 3 sama SMA 4 kayak gitu. Terus saya tetap nggak berani daftar ke SMA 2 tuh. Terus tapi bapak saya tuh, enggak, pokoknya kamu harus SMA 2. Dan kakak saya itu selisih 10 tahun tuh dulu dari SMA 2 juga. Enggak, pokoknya SMA 2. Pokoknya dulu kan SMA 2 itu the best. Pokoknya nama SMA 2 itu apa ya? Terbaik. Lah, pokoknya sangat diinginkan.
dari Ngawi maupun dari Magetan, dari Ponorogo itu SMA 2. Benar, ini nggak bohong. Terus saya tuh udah ambil formulir SMA rayonnya SMA 2, tapi bapak saya tuh tetap kekeh. Bapak sudah tanya ke Pak Kusnan. Pak Kusnan itu guru SMA 2 olahraga. Kayaknya tahun lalu apa 2 tahun yang lalu meninggal dunia. Itu teman bapak saya waktu zaman sekolah. Jadi istilahnya dapat bocoran lah. Dan 45 masuk gitu loh, bisa masuk gitu. Terus akhirnya saya nurut dengan bapak saya untuk masuk ke SMA 2. Nah, karena jauh, singkat kata itu saya harus kos. Karena zaman dulu juga naik sepeda juga jauh, atau mungkin gengsi, naik sepeda motor juga sepeda motornya cuma 2. Anak-anak nggak pakai sepeda motor, cuma orang tua yang pakai sepeda motor gitu loh, nggak kayak zaman sekarang setiap anak dipegangin sepeda motor gitu, enggak. Jadi saya kos. Nah, kos saya itu pertama di Jalan di Arstomo sekitar Jalan Hirjan. Itu cuma 1 bulan. 1 bulan terus saya nggak betah, terus itu dapat lagi di belakang SMA 2. Jalan Bangka Gang 2. Oh iya. Persis di belakang tembok Iya. SMA 2 itu. Nah, saya kos di situ. Itu depan kos saya itu kakek neneknya suami saya ini, gitu ceritanya. Makanya kepindahan saya di Belanda itu bukan karena misalnya dapat beasiswa kuliah di Belanda atau prestasi, itu enggak. Sebenarnya lebih ke jalur jodoh, cinta dan takdir ya. Ya jadi enggak makanya kalau di interview kenapa tinggal di Belanda, bukan sama sekali enggak ada kaitannya dengan prestasi saya di pendidikan, tuh enggak ada. Terus ya kenalan berlanjut sampai saya selesai kuliah, saya kerja dan akhirnya menikah, terus pindah ke Belanda gitu. Itu cerita singkatnya. Berarti flashback aja nih Bu, kita cerita dari mulai SMA 2 nih Bu. Ada cerita menarik nggak? Saya dapat bocoran tadi katanya tergabung dalam Pandusmada. Nah, pripun itu? Gimana itu Bu? Pandusmada itu sangat menarik buat saya. Karena waktu SMP saya itu jadi pratami di SMP saya. Kalau SMA kan pradana-pradani ya. Nah, saya di SMP saya tuh pratami. Dan kepramukaan itu di keluarga saya kayak semacam sudah mendarah daging gitu. Jadi bapak ibu saya guru, terus ikut kegiatan pramuka, dan saya sering ikut dalam kegiatan itu. Kalau bapak saya membina pramuka, saya sering ikut. Perkemahan saya juga ikut, walaupun saya belum umurnya untuk berkemah, itu saya selalu ngikutin bapak saya gitu. Jadi ekstra kurikuler yang saya pilih waktu SMA, saya milih pramuka. Gitu. Pramuka berarti emang udah dibidik nih Bu dari sebelum masuk, atau ketika kelas 1 perkenal aku ikut pandu pramuka aja deh gitu? Sebenarnya sudah ada ketertarikan sejak kecil karena dalam keluarga itu, dan begitu di SMA ada itu terus ikut. Terus saya juga pernah nyoba ekstra yang lain, mesti seperti pecinta alam ya kalau nggak salah, cinta alam kayak gitu. Nggak cocok kayaknya. Terus apalagi gitu, nggak usah pramuka aja, nggak ada kegiatan. Ya. Terus ada cerita menarik ya waktu masih kelanjutan SMA ini. Kenapa yang dulu itu saya dari kabupaten masuk ke kota Madya itu sebenarnya ada cerita yang sangat tidak pernah saya lupakan, karena anak-anak dari kabupaten ini disendirikan, jadi dipisah kelasnya.
mungkin kalau zaman sekarang itu anak-anak udah protes itu pasti. Sudah termasuk apa namanya ya? eh bullying kali ya. Secara tidak langsung begitu ya Bu ya. Iya, karena gimana zaman dulu ya nggak ada pikiran kayak gitu ya. Nggak tahu mungkin kebijaksanaan apa yang menjadikan kita itu dari kabupaten disendirikan gitu. Jadi dulu itu kelas F, G sama H kalau nggak salah itu anak-anak dari kabupaten. Jadi saya tuh dari Sawahan, dari Dolopo, dari Jiwan, dari Caruban, kayak gitu-gitu. Kalau zaman dulu ya oke-oke aja. Mungkin zaman sekarang udah pasti dilaporin tuh ke Komnas HAM. Gitu. Jadi ada pindahan anak dari Batam, dari Jakarta, kayak gitu. Pokoknya yang di luar kota Madiun aja itu disendirikan. Itu kenangan yang tidak pernah kami lupakan. Jadi juga sangat mempererat hubungan kami dengan anak-anak satu kelas itu. Oh begitu. Jadi gara-gara itu juga mempererat nih Bu. Iya. Mungkin karena Berarti kalau cerita maaf. Ya, iya. gimana? Ibu berarti kalau dari ekstrakurikulernya ngikutin Pandusmada, katanya mesti ikut seksi konsumsi ya Bu? Oh bukan Atau mesti, gimana, Bu? maksudnya saya termasuk gitu. Oh gitu. Saya Tadi saya dapat bocorannya gitu. Iya, saya dijadikan seksi konsumsi. Nah itu juga kan ada ceritanya juga di kelas 1 itu kan ada itu pelajaran keterampilan ya. Keterampilan bukan ekstra tapi kayaknya kayak keterampilan gitu loh. Kita keterampilannya memilih apa gitu. Nah itu ada lomba masak per kelompok itu berapa, dari kelompok saya itu menang. Dari situ berangkat. Kelompok saya tuh menang. Aku ingat bener itu aku masak sayur bening, bakwan jagung sama botok telur kalau nggak salah, telur asin apa telur apa, pokoknya botok gitu. Yang ngajarin itu yang sering masak di tempat kos-kosan saya gitu loh. Terus saya tuh menang. kami menang berapa ya waktu itu, berapa orang gitu kan, dibagi jadi kelompok-kelompok gitu. Terus kelompok saya tuh menang. Nah, waktu saya masuk di Pandusmada itu kan kalau kegiatan tuh ada dibentuk panitia gitu. Nah, aku dijadiin seksi konsumsi. Aduh. Berarti masakannya enak banget Bu, diterima oleh semuanya. Katanya. Dulu cowok-cowok tuh kalau pengen dapat makanan on time dan banyak tuh udah pada ngebaikin aku tuh. Muji-muji dulu gitu ya Bu ya. Gitu. Jadi ingat siapa yang suka kayak begitu. Aku juga jadi tahu siapa yang makannya banyak. Siapa yang nakal, siapa yang nggak bantuin cari air kayak gitu. Kalau lagi kemah kan ada di piket gitu, siapa yang nanti nyari air, bantuin saya masak kayak gitu. Lucu banget, seru ya Bu, nginget masalah. Seru. Berarti sama temen-temen Pandusmada juga masih sering catching up gitu. Sering banget. Itu salah satu yang paling dekat hubungan saya dengan teman-teman SMA 2 ya dari pramuka itu. Karena mungkin karena di pramuka itu selain kita di bangku kelas, kita di pramuka itu kan bisa menjadi diri kita sendiri. Yang pandai memimpin ya memimpin, yang pandai masak ya masak, yang pandai maksudnya jadi pembantu umum untuk hubungin ini, untuk bikin ini, bikin itu gitu ya, gitulah pokoknya. Seru-seruan bersama juga ya. Seru-seruan bersama. Dan ilmu. Betul. Jadi saya tidak pernah menyesal untuk
memilih pramuka itu untuk jadi kegiatan di samping saya belajar di bangku sekolah. Nggak tahu ya sekarang gimana di SMA itu di Indonesia gimana, selain itu kurikulernya apa aja? Kayaknya yang pramuka masih kan? Iya, pramuka masih juga sebagai agenda wajib juga ya Bu, kan masih ada Hari Pramuka. Semuanya kemarin ya Bu, 14 Agustus. Ya Bu, ngomongin lagi, itu kan tadi dari sisi ekstrakurikuler yang menyenangkan dan seru gitu. Kalau di bangku sekolahnya dulu gimana Bu? Di bangku sekolahnya saya waktu SMP itu memang bagus itu, saya bisa jadi juara, danem saya bagus, bisa masuk SMA 2. Nah, di SMA 2 itu kan istilahnya kumpulan dari yang danem-danem yang bagus tuh dari kabupaten dan kota madya itu. Ya, meredup lah karena ngumpul. Jadi yang ya nggak menonjol banget. Saya di SMA 2 tuh malah sering agak minder, ketakutan gitu. Pinter banget ya, kok ini ya, kok itu ya, kayak gitu. Apalagi waktu itu saya inget bener-bener itu peraih danem tertinggi di Kabupaten Madiun itu ada di kelas saya. Oh iya, jadi satu kelas. Iya, satu kelas. Jadi ya itu kumpulan anak-anak kabupaten yang danemnya tinggi-tinggi kayak gitu. Terus saya biasa aja, nggak bisa ngikutin, tapi nggak menonjol di pelajaran. Dan saya dengan kesadaran saya sendiri, saya juga milih IPS dulu kan, A1, A2, A3 ya. Kalau di sekolah lain kayaknya ada A4, tapi di SMA 2 Madiun itu ada A1, A2, A3. Itu saya milih dan sesuai dengan apa yang saya mau dan kemampuan saya milih A3. Saya bergabung di kelas A32, itu kelas paling terkenal. Gimana dulu, ada cerita seru nggak waktu itu di kelas A32? Oh, seru banget. Pokoknya paling terkenal itu anak cowoknya tuh bandel-bandel. Gila-gila, tapi seru. Kayaknya saya juga nggak nyesel gitu loh. Maksudnya aku milih ini tapi kalau saya tilik ke belakang itu bener-bener seru, nggak di kelas yang nerd gitu yang belajar ini itu. Ada aja ceritanya, anak-anaknya lucu-lucu dan seru banget pokoknya. Jadi saya tuh ada keseruan yang agak gimana ya, di kelas 2 kalau nggak salah. Nggak tahu ya, di zaman saya itu wajib pakai sepatu hitam. Nggak tahu ya sekarang apa tetap ya? Iya masih Bu, iya. Masih sepatunya hitam. Tapi zaman dulu itu kalau pakai sepatu putih itu kan kelihatan keren. Iya. Gitu. Terus saya ingat betul, nggak pernah aku lupa itu. Ada rahasia, saya tuh juga pengen ya pakai sepatu putih, nggak hitam gitu. Ada juga beberapa yang pakai putih nggak apa-apa gitu, jadi ikut pakai sepatu putih. Terus ada rahasia itu dari rahasia Pak Kusnan yang bikin rahasia itu. Beliau guru olahraga, tapi kayaknya juga ada untuk tata tertib gitu, dia juga selalu menjadi yang menertibkan anak-anak gitu. Itu masuk ke kelas dilihat tuh di bawah, siapa yang pakai sepatu putih, dipanggilin tuh. Aku termasuk, yuk ngumpul gitu, ayo ikut gitu. Kantor itu banyak, nggak hanya beberapa, itu banyak sekali. Terus ngumpul didata kan sama Pak Kusnan. Apalagi saya masih agak di belakang, jadi Pak Kusnan nggak ngelihat aku lagi. Pak Kusnan lagi data siapa nama ini kelas berapa gitu. Nah, saya tuh kepikiran, wah ini masih banyak nih, kayaknya aku belum didata nih. Aku lari ke kos-kosan. Ganti sepatu, balik lagi nggak kelihatan di situ. Udah aku balik ke kelas lagi, jadi aku nggak kerja
sejak saat itu aku nggak pakai sepatu putih lagi. Bahaya. Kayak gitu. Keseruan yang tidak pernah aku lupakan. Terus tadi apa ya? Itu lagi ya. Ada keseruan lagi yang sebenarnya kalau saya balik itu oh ini ternyata amazing gitu loh. Aku nulis ini kok bisa kejadian aku tinggal di Belanda itu kalau nggak salah Triana Dewi kayaknya di IKASDA juga kan gabung, namanya Triana Dewi. Itu dulu satu kelas sama saya di 1G di kelas anak-anak kabupaten. Zaman dulu kita tuh kan bawa semacam diary book yang kita bagiin gitu. Terus kita nulis di diary-nya dia, aku nama siapa, Lili, hobi, asal. Aku berasal dari Golan gitu. Oh, jangan salah ya, bukan Holland. Itu aku nulis kayak gitu. Terus begitu zaman media sosial, Facebook apa ketemu gitu, Triana Dewi itu ingat dengan, hey Li, bukumu itu bukuku yang kamu tulis itu masih ada nih. Kamu pernah nulis, aku berasal dari Golan itu kan nama desa saya. Iya. Awas jangan keliru Holland gitu. Kenyataan. Ya Allah, itu nggak pernah saya pikirkan, dia yang ngingetin, nih bukumu nih ada, kamu nulis gitu. Begitu dari Facebook kita pada ketemu, oh kamu tinggal di Golan sekarang, ini itu gitu. Begitu, jadi itu yang juga dari Semada itu yang benar-benar ternyata ada cerita-cerita yang lucu, seru, dan nggak pernah akan aku lupakan. Iya. Mengingat nulis juga nih dari Golan bukan Holland, kenyataannya ke Holland. Nah itu nggak bisa, sebenarnya nggak diprediksi juga ya bakalan seperti itu. Enggak, saya kenal suami saya kan udah kelas 2 waktu nulis itu. Kelas 1 G sama Triana Dewi. Saya kenal sama suami itu waktu saya SMA kelas 2. Jadi cuman kenalan aja, oh ini cucunya bapak itu di depan kos-kosan gitu. Akhirnya salam-salaman, titip salam ya, gini. Akhirnya berlanjut sampai menjadi suami. Oh gitu. Kalau dari SMA 2 guru favoritnya apa Bu? Atau mata pelajarannya apa yang difavoritkan? Guru favorit saya tuh Pak Cahyo, guru bahasa Inggris. Berarti mata pelajaran yang disukai juga bahasa Inggris? Suka aku. Daripada pelajaran yang lain itu aku suka bahasa Inggris. Pertama ya gurunya itu. Satu lagi ada Pak Yasin. Pak Yasin itu guru agama dan pernah juga ngajar PMD kalau nggak salah. Itu jadi wali kelas kami, jadi aku juga favorit itu. Favorit orangnya yang kalem, berwibawa, dan digodain anak-anak itu nggak mempan, nggak menunjukkan bahwa dia itu itu pokoknya ini fasenya anak-anak untuk SMA itu kan nggak nurut kayak gitu kan. Jadi kalau Pak Cahyo itu orangnya kalem, pendiam, terus saya kagum, bahasa Inggrisnya cacis tuh gitu. Namanya guru bahasa Inggris ya, jadi saya kagum bener sama orangnya dan pelajarannya. Ternyata banyak benang merah yang terkumpul juga ya, mata pelajaran yang disukai bahasa Inggris, tadinya tulis Golan bukan Holland gitu. Kalau lompat dari kos-kosannya udah di Dr. Sutomo, pindah nih ke dekatnya SMA 2. Iya. Kalau ditarik kayak lucu ya, padahal nggak dihubung-hubungin nih, jadi berhubungan. Terus nurut sama bapak, akhirnya ke Semada kan? Iya benar. Untung tadinya coba nurut kalau sama bapak.
coba kalau saya nggak nurut, nggak, aku takut ke Semada, aku ke SMA 3 aja gitu, Rayong 2 gitu. Saya keterima di sana nggak ketemu jodohnya di situ. Nggak tahu, memang takdirnya begitu kali ya. Iya. Bu, kalau gitu lompat dari SMA 2 ke Undip. Ya. Undip, Gimana saya tuh, Bu, kuliah di ceritanya? itu nggak begitu menarik ya, kalau biasa aja lah pokoknya keterima di Undip. Terus setelah di Fakultas Ekonomi, terus begitu lulus saya kerja sebagai sekretaris di perusahaan lokal itu 1 tahun. Jadi perusahaan lokal itu mempunyai restoran, mempunyai apa namanya biro konsultan, kontraktor kayak gitu. Terus apalagi ya pabrik apa gitu loh. Nah saya sekretarisnya si bapak yang pemiliknya kayak gitu. Kemudian 1 tahun kemudian saya pindah ke Kudus. Saya jadi sekretaris di International Tobacco Machinery. Jadi yang punya orang Inggris. Jadi dia apa namanya mesin-mesin rokok atau spare part-nya, dan punya agen di Kudus. Nah saya di situ. Terus dari situ saya pindah lagi ke Semarang, itu di Hotel Holiday Inn. Jadi sekretarisnya orang Swiss. F&B sekretaris, sekretarisnya Mr. Marco Saxer di Holiday Inn Semarang. Gitu. Terus melihat rekam jejaknya lagi-lagi sama orang luar negeri lagi nih, Bu. Iya, dulu saya kalau ngelamar gitu, cari yang apa namanya, yang perusahaan internasional kayak gitu. Meskipun di situ saya sering dijemput bapak saya untuk ayo ini daftar PNS gitu, saya juga ikut. Sering banget, misalnya tes PNS di Madiun kayak gitu. Ini ada lowongan nih, dijemput tuh sama bapak, ayo ke Madiun tes gitu. Terus apa lagi ya, tes BRI, tes BNI gitu-gitu. Terus semua nggak ada yang lolos. Paling mentok ke psikotes kayak gitu. Terus ya udah, saya kerjanya cari yang internasional kan dari dulu. Pokoknya saya mau kerja di di perusahaan asing. Iya. Begitu. Terus ya udah sampai 99 saya menikah, terus pindah ke Belanda. Pekerjaan di Indonesia ya itu tiga kali pekerjaan, 3 tempat. Dan terakhir di Holiday ini itu dari sekretaris saya dapat promosi banket koordinator. Jadi di situ ngejual tempat-tempat meeting, tempat wedding kayak gitu. Terus akhirnya krisis 98 itu. 98 krisis moneter. Ekspat pulang, hotelnya diambil alih lokal. Terus ya termasuk saya kan pulang balik ke Swiss, semua nggak, waktu itu dolarnya sangat tinggi. Terus ya udah deh, keamanan tidak kondisional di Indonesia itu. Dilamar sama sang pacar. ya udah menikah aja, pergi aja dari Indonesia. Itu akhirnya keputusan buat menikah kan akhirnya harus ikut suami nih, Bu, pindah ke Belanda gitu. Itu gimana tuh, Bu? Keluarga, apalagi setelah 98 krisis moneter itu juga. Iya, keputusan yang sangat nggak berat sih, karena pertama saya orangnya suka jalan jauh, kebiasaan pergi-pergi. Jadi
ya biasa aja gitu loh. Oh, mau pindah gitu, pindah ke Belanda gitu, kayaknya bapak ibu juga oke-oke aja gitu, kayak gitu ya. Nggak ada persiapan apapun. Jadi kayak semacam menikah pindah ke Belanda, paling ya kayak semacam menikah dari misalnya dari Semarang ngikutin suami ke Jakarta kayak gitu gitu. Jadi nggak nggak sangat nanti gimana ya di Belanda terus gimana ya gitu. Cuman yang paling berat ya itu tadi 3 bulan pertama di Belanda kayak gitu. Gimana tuh struggle-nya di culture shock pertama berarti ya? Pertama itu yang saya alami 3 bulan pertama itu karena mungkin saya resign dari pekerjaan di Indonesia. Biasa bekerja dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur, jadi begitu kan full time kerjanya. Terus Belanda menikah terus ke Belanda 3 bulan nggak ngapa-ngapain gitu loh. Terus kalau suami kerja ya ngapain ya, belum ada temen, belum ada sosial media yang kayak sekarang. Terus mau internetan juga itu zaman dulu kan masih pakai modem, nggak selancar sekarang. Hiburan apa TV, radio, TV, terus paling jalan gitu. Butek juga waktu itu 3 bulan nggak ngapa-ngapain gitu. Paling keluar sama suami ke weekend gitu. Terus berbekal bahasa Inggris yang biasa-biasa aja, ya udah jalan pakai bahasa Inggris, nggak belum bisa bahasa Belanda kan. Nah setelah 3 bulan itu di Belanda itu kalau imigran legal itu kan dapat semacam kesempatan untuk belajar bahasa Belanda secara gratis dan belajar kultur dan sosial tentang kebudayaan Belanda itu dikasih gratis 1 tahun. Itu jadi setelah 3 bulan dapat panggilan sekolah itu wow sekolah nih. Teman dari berbagai macam negara, banyak kenalan gitu, banyak ada tambahan wawasan gitu. Ada juga ternyata dari Indonesia yang lain-lain gitu dengan berbagai macam story gitu, ketemu di tempat sekolah bahasa Belanda itu gitu. Akhirnya bisa menyalurkan sosialisasi itu tadi ya Bu? Iya, agak terhibur lah istilahnya, ada kegiatan juga gitu. Begitu. Berarti dari awal pindah ke Belanda di Amsterdam atau? Iya, kebetulan saya selalu di Amsterdam dan nggak pernah pindah ke kota lain. Suami saya tinggal di Amsterdam, saya dibawa ke Belanda di Amsterdam, ya udah di Belanda di sini terus, belum pernah pindah ke kota lain. Tapi suami saya dulu tuh tinggalnya di Meidrecht, itu dekatnya Utrecht, provinsi Utrecht. Dia dulu zaman kecil sampai besar tuh di situ. Itu terus kerja pindah di Amsterdam, datang saya dan tetap di sini. Gitu. Berarti setelah sekolah bahasa Belanda, habis itu kerja di sana? Setelah bahasa Belanda justru belum bahasa Belanda belum selesai itu saya pernah cari kerjaan tuh sama teman-teman satu sekolahan juga, itu anak Thailand sama anak mana ya waktu itu, Filipina kalau nggak salah. Ngapain nih gitu ya, maksudnya ini aku terjemahin bahasa ini. Iya. Terus liburan ngapain, cari kerja yuk gitu. Terus ya cuti suamiku nih udah selesai, udah nggak ada cuti, kita nggak pergi kemana-mana. Terus kerja di hotel jadi untuk breakfast gitu pagi-pagi gitu, cuma untuk breakfast aja udah gitu, mengisi waktu itu. Setelah beberapa bulan begitu ada liburan sekolah bahasa Belanda itu. Terus bahasa Belanda selesai,
saya dapat kerjaan di Diamond Factory. Itu toko dan pabrik diamonds. Itu juga lucu banget, saya dapat di situ itu dari bos saya yang di Indonesia Holiday Inn itu punya kakak yang di situ gitu loh. Jadi selalu ada connectingnya. Itu loh Iya. ada yang cari ada cari guide-nya orang Indonesia di perusahaan diamond iya. ini gitu. Terus aku ngelamar di situ. Itu pekerjaan saya yang kedua. Iya. Itu di Diamond, namanya Van Mopes Diamond. Jadi tugas saya itu jadi guide-nya orang Indonesia untuk menjual diamond. Luar biasa, Bu. Jadi reconnecting nih. Iya Jadi benar, makanya hubungan yang luar kadang-kadang biasa. network itu bukan hanya itu, network itu penting. Kadang-kadang dari masa lalu kita itu menyambungkan gitu itu Tidak kerjaan. diduga ternyata bisa membuka pintu yang lebih lebar lagi ya, Bu ya. Betul. Itu. Terus setelah itu Kontrak saya tidak dilanjutkan karena situasi bukan 2001 ya yang di Amerika Twin Tower itu ada Iya. teror itu 11 September nggak banyak turis, nggak ada turis di Indonesia yang pada takut kan untuk terbang, jadi sangat menurun turis yang datang ke Belanda. Kontrak saya nggak dilanjut, di stop. Terus saya berusaha cari kerjaan lagi. Tapi terus ternyata berapa minggu kemudian saya hamil. Oke. Jadi setelah 3 tahun akhirnya saya hamil. Duh gimana nih, pas nggak ada kerjaan, terus mau ngelamar, ya udah di rumah aja. Akhirnya di rumah jadi ibu rumah tangga selama kurang lebih 3 tahun, 2,5 gitu. Pokoknya begitu anak saya sudah mulai jadi anak saya kelahiran tahun 2002. Jadi sekarang 22 tahun, hampir seusia kalian kan. Lupa tadi pas perkenalan, saya punya anak 1 cowok, sekarang 22, kelahiran tahun 22 itu ya udah akhirnya saya jadi ibu rumah tangga. Begitu dia masuk sekolah, saya pengen berkegiatan lagi karena nggak bisa bagi saya untuk yang kebiasaan kerja terus diem aja di rumah. Kayak gitu diem aja cuman sama ya sebenarnya itu juga pekerjaannya jadi ibu rumah tangga itu pekerjaan yang tidak ada hentinya, tapi saya pengen yang lain gitu. Nah, keuntungan di Indonesia, keuntungan di Belanda itu bekerja itu bisa memilih jam berapa, jadi nggak maksudnya berapa jam dalam per minggu. Itu nggak kayak di Indo kalau misalnya kerja harus Senin sampai Jumat kayak gitu. Itu enggak. Jadi bisa milih misalnya bersedianya bisanya itu berapa jam per minggu. Waktu anak saya masih baby, umur berapa belum, udah nggak baby lagi, pokoknya udah masuk sekolah, itu saya cari kerjaan di hotel yang bisa saya combine sama mengasuh anak. Jadi saya kerja lagi di hotel bagian berikutnya tadi. Oh iya ya, gitu aja kayaknya. Ini anak sekolah, kita kerja sebentar, terus kita jemput anak sekolah gitu. Jadi cuman kalau nggak salah waktu itu saya cuman kerja 16 jam per minggu. Kerja bareng-bareng. Jadi anak saya diantar sama papanya ke sekolah, terus saya kerja pagi, terus saya jemput gitu. Karena umur kalau masih TK di sini kan sekolahnya cuma sampai jam 12 atau jam 1.
Jadi saya selesai kerja jemput dia gitu. Jadi ibu rumah tangga lagi gitu. Itu begitu anak saya umur berapa ya? Waktu itu udah masuk udah sekolahnya udah full. Saya mulai cari kerjaan lagi. Di mana ya waktu itu, sebelum di ini saya kursus di dental assistant. Jadi ya kerja di klinik gigi menjadi perawat gigi, asistennya Berarti dokter lompat gigi. ya, Bi? Iya, lompat dari itu karena saya juga mendapatkan kursus tuh dari kalau di Indonesia mungkin Departemen Tenaga Kerja ya. Jadi saya ke situ dikasih, oh kamu ininya apa, yang cocok buat kamu apa, di Indonesia kamu kerjaan apa, di sini mau apa, kayak gini, ada yang ini cocok enggak, ini kayak gitu di Indonesia nggak ada ya. Menarik. Iya. Dibantu Benar. untuk memetakan juga dan dibantu Betul. keselanjutannya gimana. Kelanjutannya gimana gitu. Historimu di Indonesia apa, di sini pernah kerja apa, terus sekarang masih nggak berminat yang itu tadi, atau kamu mau yang lain gitu, terus dikursuskan, udah sampai sekarang. Jadi sudah hampir 16 tahun saya di situ. Berarti enjoy ya menikmatin ini. Iyalah. Sesuatu hal yang baru juga. Betul. Jadi di sini kan nggak membedakan usia, nggak membedakan background apa. Kalau mau ya disalurkan gitu. Terus apa perlu bantuan dari pemerintah ya, monggo silahkan lihat itu yang tersedia apa, yang diperlukan apa. Pembimbingan juga ada. Gitu. Asal kita mau ya. Menarik. Asal kita mau. Menarik. Kalau nggak cocok ya silahkan mencoba yang lain. Kayak istilahnya basic saya di sekretaris di Indonesia atau di administrasi atau di apa gitu. Oh ternyata nggak menarik sekarang. Terus saingannya banyak juga bisa. Nah di dentistry ini kan lagi banyak diperlukan waktu itu. Sampai sekarang masih banyak diperlukan. Dan nggak cuma dengan itu juga tangan kan, keterampilan tangan, kecekatan dan gitu. Kayaknya menarik sekali, nggak melulu di depan komputer. Saya treatment pasien di samping dokter gigi kayak gitu. Terus kayaknya cocok nih buat aku, dan kita juga dilihat waktu di kursus itu juga dilihat kamu cocoknya di mana. Oh kayaknya ini cocok di sini kayak gitu, lebih keterampilan tangan atau untuk komunikasi atau untuk di depan komputer aja apa gitu, ada wadahnya. Sebenarnya itu sangat menarik untuk di ini ya. Tapi mungkin karena Indonesia negaranya besar banget ya, jadi nggak nggak tahu lah. Harusnya dia hacker itu gitu loh. Iya, mungkin sekarang juga udah banyak sih Bu pelatihan kayak pelatihan prakerja gitu. Buat masyarakat yang membutuhkan nanti bisa apply dan juga dipersiapkan untuk siap kerja gitu. Bu, berarti kan 16 tahun tadi kan backgroundnya dari sekretaris, sukanya ngomong bahasa Inggris juga kan, tiba-tiba jadi perawat gigi tadi Bu. Itu bertahan 16 tahun, tipsnya apa Bu? Kok bisa 16 tahun itu tadi? Tipsnya itu kalau aku simpulkan itu sebenarnya itu do what you love what you do. Jadi ngapain harus pindah-pindah kerjaan kalau sebenarnya itu nggak kamu senangi, membuat happy, hanya percobaan aja.
Tapi atau mungkin juga karena generasi saya juga masih masih oh ya udahlah ini aja, saya suka gitu. Kalau generasi yang lebih muda kan kayaknya nyoba ini, nyoba itu, nyoba ini gitu. Kayaknya saya sudah di fase yang oke, saya suka ini dan itu sudah sangat bagus dengan situasi saya, kombinasi dengan anak. Saya cuma kerja 3 hari ya, terus masih, cuman Oh iya, 3 hari 3 aja. hari. Oh Heeh. iya. Jadi jadi ke ke apa kelebihan kelebihan di lapangan kerjaan di mungkin di Eropa ya nggak cuma di Belanda itu begitu. Jadi kita bisa eh, eh, meminta atau menyesuaikan dan perusahaan juga selalu ada kamu bisa kerja berapa jam. Misalnya perusahaannya membutuhkan 16 jam per minggu ya oke, kalau mau cocok ya silahkan kayak gitu, kalau mau nambah ya boleh misalnya kayak gitu. Ada juga yang kerja full time juga ada, tapi sejak saat itu ya kayaknya buat saya cocok untuk 3 hari saja ya sudah. Jadi 4 hari itu waktu bebas untuk ngurus rumah tangga, untuk Iya. sosial dan lain sebagainya. Bu, berarti iya suara saya kedengar jelas nggak Bu? Agak putus-putus. Iya, patah-patah lagi. Iya. Oke, Bu, berarti kalau culture kerjanya di Indonesia sama di Belanda kan beda nih Bu. Gimana menyesuaikan itunya? Menyesuaikannya terutama bahasa ya, kan yang dipakai sehari-hari bahasa Belanda. Terus orang-orangnya kan juga mayoritas juga Belanda. Kita pendatang berapa paling di tempat kerjaan kayak gitu. Iya. Culture shock-nya itu terutama karena apa ya, on time. Orang-orang sini sangat on time dan commit. Terus bekerja sungguh-sungguh, habis itu pulang weekend dan sangat membedakan antara ini pekerjaan dan kalau sudah di rumah. Dan kalau udah di rumah ya kita nggak segan gitu loh untuk ditelepon atau dihubungi masalah pekerjaan. Antara private sama itu udah sangat beda. Dan kita juga jarang satu pekerjaan itu kita jadi berteman baik gitu, enggak. Jadi jarang lah pokoknya, nggak kayak di Indo gitu kan. Kalau misalnya dulu sewaktu saya masih di hotel itu kita punya kayak geng-gengan gitu, udah satu ini kita kemana-mana, main kemana, malam jalan kemana gitu. Di sini enggak, jadi ya kerja rumah dan punya teman ya lain kerjaan gitu. Ada sih tapi nggak banyak gitu, nggak seperti seerat itu gitu. Berarti tapi positifnya dunia kerja, dunia pribadi ya pribadi gitu ya Bu ya. Dan nggak ada yang apa ya, kerjaan yang leme-leme gitu, maksudnya kayak ya kerja gitu harus tek gitu, nggak. Dulu saya merasakan gitu loh waktu di Indonesia, oh ini nyantai dulu, istirahat jam sekian masih bisa lah, ntar kebalik jam sekian kayak gitu. Nah di sini udah enggak, udah sangat disiplin. Kedisiplinan sangat tinggi, toleransi sangat tinggi, menghormati ini masing-masing sangat tinggi. Terus apa lagi ya? Ngomongin gaji juga On time. sesuai. Kenapa? Kalau gajinya sesuai ya Bu? Oh ya, apa yang jadi perbedaan Indonesia sama di sini itu semua pekerjaan tidak ada yang istilahnya pekerjaanmu lebih rendah dari pekerjaan yang lain, dan
gaji standar juga segitu gitu, dewasa, sekolah, sama anak-anak ada gitu loh. Kan di sini tuh umur 14 tahun tuh bisa kerja. Iya, anak-anak sekolah itu bisa kerja. Tapi dengan catatan berapa jam per minggu, nggak boleh lebih dari 8 jam per minggu. Jadi anak-anak tuh pada kerja tuh di supermarket, ngisi-ngisi barang, atau di restoran, di McDonald's, atau di mana gitu, di yang kerjaan yang paruh waktu gitu setelah dia sekolah. Umur sekian sampai sekian, gajinya standar, kalau istilahnya UMR-nya buat anak-anak umur sekian-sekian. Terus nanti agak tinggi lagi 18 sampai berapa, 21 tahun ada sendiri. Bagi yang dewasa ya ada sendiri kayak gitu. Boleh kerja tapi dengan ketentuan berapa jamnya itu nggak boleh melanggar yang ditentukan pemerintah gitu. Banyak di sini nggak, kalau dibanding di Indonesia, di sini lebih banyak anak-anak itu kerja daripada main. Oh gitu. Kalau dulu kan kita tugasnya cuma belajar aja, sekolah aja. Iya. Iya. Gitu aja masih bandel. Berarti udah dipersiapkan untuk mandiri sedari sedini mungkin berarti ya. Iya, mandiri banget. Iya, mungkin itu juga ya Bu, saling menghormati pekerjaan satu sama lain. Gak ada yang lebih rendah nih, pekerjaanmu lebih rendah nih daripada aku, keberhasilanku udah segini, kamu baru segini gitu, gak ada ya Bu ya? Nggak ada, tidak ada kesenjangan yang tinggi. Jadi entah itu kerjaan apa aja, karena orang bekerja di suatu kerjaan dan mempunyai profesi itu sesuai dengan situasi mereka. Belum tentu saya cocok di profesinya yang lain dengan situasi di rumah gitu. Gimana sih ngejelasinnya? Pokoknya ini misalnya saya waktu kerja di restoran kan, di hotel kan begitu. Itu belum tentu cocok untuk orang lain karena situasi saya saat anak saya sekolah, saya pengen kerja gitu, dan siang saya bisa jemput gitu. Berarti ya gitu. Menghormatin juga ya Bu, masing-masing kepentingan pribadi itu tadi. Betul, sangat tinggi. Kalau gitu ya gimana Bu? Maaf, patah-patah jadi. Patah-patah lagi. Sebentar. Jadi kayaknya harus nunggu dulu gitu. Iya, kayaknya gitu Bu, ada jeda delay gitu. Iya, kalau gitu Bu, kan dunia di Belanda nih seru banget nih dunianya Ibu. Ada yang dikangenin nggak dari Indonesia, dari Madiun, dari rumah gitu? Pasti ya. Di awal-awal itu ya yang dikangenin ya pasti orang tua, keluarga, kayak gitu. Karena dulu juga belum secanggih sekarang bisa video call atau WhatsApp atau apa lewat media sosial. Paling telepon kan. Sedangkan dulu kan telepon mahal banget. Kita beli kartu tuh, nanti terus digosok, terus dimasukin kodenya ya sehabisnya aja, misalnya mau nelpon ke rumah. Sekarang lebih gampang. Terus yang dikangenin ya itu kebersamaan dengan keluarga, orang tua dan keluarga lainnya itu menjadi minim. Kumpulnya ya kalau saya pulang. Terus ibu saya pernah saya ajak ke Belanda, tapi ya cuma 3 bulan kayak gitu kan. Terus makanan itu juga sangat dikangenin. Dan di sini kan kalau mau makan masakan Indonesia ya masak sendiri. Tapi di Belanda adalah negara yang sangat kayak semacam surganya bahan-bahan Asia. Jadi kalau dibanding dengan negara-negara lain, meskipun Jerman, Belgia atau Perancis gitu, bahan-bahan Asia itu lebih banyak di Belanda. Dari tempe, tahu, kecap, apa aja ada.
Jadi tinggal kitanya aja yang bisa bikin nggak gitu. Beli ada beli, tapi tidak seenak yang kalau masak sendiri gitu. Berarti balik lagi nih Bu, reconnecting tadi menang nilai Masak. bagus di keterampilan masak. Bisa dibawa ke Belanda. Sebenarnya itu juga ternyata pelajaran yang tidak bisa lepas ya dari kehidupan saya. Jadi ternyata saya bisa masak juga ada gunanya gitu. Terus di awal-awal saya gabut gitu kan, 3 bulan gitu kan, nyoba masakan ini masakan itu gitu. Pas begitu saya sekolah bahasa Belanda, ada teman, oh kamu bisa masak ini masak itu, pesen dong. Kalau ada ini ternyata saya bisa menerima pesanan. Lucu banget. Malah menghasilkan ya Bu ya, dari Iya, coba-coba aja deh gitu. Sampai sekarang kalau misalnya ada waktu cocok tuh saya masih terima pesanan. Kalau kalau weekend gitu, nggak di jam di pas hari kerja saya terima. Kalau misalnya biasanya yang sangat tradisional yang orang-orang pesen itu, karena di toko-toko nggak ada. Terus mereka pingin gitu cendol, terus lemper, terus apa lagi ya, getuk gitu, saya bisa bikin. Padahal ribet loh. Lucu ya. Kalau kami di sini beli aja deh daripada Nah. masaknya. Nah itu juga ada itunya juga. Jadi kadang-kadang ibu saya dulu sampai heran, hah kamu bisa bikin ini itu ya. Dulu aja kalau lewat dapur aja kok, maksudnya melintas pengen cepet-cepet lewat dapur biar nggak disuruh gitu. Iya. Apa sih kalau bahasa Jawanya tuh udah dhisik kon iku nek lewat pawon iku apa mlayu wae. Wedi nek dikongkon. Wedi nek dikongkon lho, saiki mosok iso masak ya bisa sekarang karena apa namanya biasa jadi bisa, karena harus akhirnya bisa. Heran tuh ibu saya waktu ke Belanda tuh ngelihat saya bikin lemper, bikin lumpia, bikin risoles gitu. Hah, kamu bisa katanya. Malah menghasilkan ya Bu. Oh, jago sekarang terima pesanan. Masa sih katanya. Berarti di rumah masih cita rasa Indonesia juga ya Bu? Masih. Jadi sehari gitu masih kadang-kadang makanan Indonesia itu masih sering lah. Iya. Anak saya juga suka, suami saya juga suka. Jadi kadang-kadang diselingin masakan Itali atau masakan Belanda kayak gitu, tapi Indonesia ya tetap ada. Apa-apa ada kok, gampang. Nasi pecel ada Bu? Ada, nah itu saya bawa dari Indo. Oh iya. Bumbu pecelnya saya bawa dari Indo. Kalau mudik kayak kemarin gitu saya bawa tuh dari Indo, terus di frozen. Karena the best sih dari Madiun, soalnya sambalnya. Waktu Pak Maidi, Pak Wali Kota ke Belanda kan saya bertemu kan. Tuh aku dikasih tuh. Oh iya. Dikasih bumbu pecel. Iya. Gitu. Bertukar cita rasa berarti ya. Saya oleh. Dia ada oleh, kita kan nemuin waktu itu, saya nemuin terus nemenin ke Rotterdam apa gitu. Oh iya. Alumni yang menghubungi saya, ini Pak Maidi. Nah kebetulan kan Pak Maidi pernah jadi kepala sekolah SMA 2 ya, walaupun aku nggak ngalamin. Nah, iya. Tahun berapa itu kalau nggak salah, tahun 2024 apa 2023 deh kayaknya, nggak salah. Oh iya. Iya. Bersama Bapak Wali Kota Madiun ya Bu. Terus sama Bapak Dinas Pariwisata, sama Bapak almarhum
ketua DPRD kalau nggak salah. Terus apa lagi ya waktu itu, berempat kalau nggak salah. Bersama rombongan ya Bu ya, Bapak Wali Kota Bersama rombongan. Iya. Oke Bu, kilas balik nih Bu, saya berusaha merangkum tadi ya Bu. Dari ragu mau masuk SMA 2, terus diyakinkan oleh orang tua untuk bisa nih daftar SMA 2 gitu. Masuk, terus mengalami kelas yang disendiri-sendirikan tadi, terus ketemu teman nulis di buku diary dari Holland, terus ngekos yang di satu tempat pindah ke tempat yang lainnya, terus habis itu penilaian keterampilan memasaknya juga paling bagus, terus habis itu pindah dari SMA 2 pindah ke Semarang, habis itu pindah ke Belanda. Perjalanan hidup yang wow itu ya Bu ya. Itu ada tips and triknya nggak tuh Bu? Biar memotivasi kita juga nih. Karena kepindahan saya ke Belanda itu bukan dari jalur pendidikan, dari jalur lain gitu. Sebenarnya apa tadi trik atau tips itu untuk adik-adik yang nanti misalnya pindah ke luar negeri dengan jalur beasiswa atau dikirim oleh perusahaannya ke luar negeri atau apalah itu jalurnya, itu ternyata kita itu dari kecil itu memang selain di bangku sekolah itu tetap harus mengasah keterampilan kita gitu, karena kita tidak tahu apa yang membawa kita ke nanti ke depan itu jalur sekolah ini atau jalur network kita atau jalur keterampilan kita atau jalur yang tadi via tadi. Saya kan nggak nyangka juga gitu loh, saya pindah ke Belanda ternyata itu dari SMA 2 ketemu jodohnya di situ, kenalan sama suami itu di kos-kosan situ pada saat SMA, dan ternyata ditunggu sampai awet sampai menikah, sampai pindah kayak gitu. Tapi toh tips saya ya tetap itu, keterampilan dan belajar itu tidak harus di bangku sekolah, dan terus mengasah keterampilan. Do what you love what you do. Jadi kadang-kadang apa yang kita cintai, apa yang menjadi hobi kita itu akan membawa kita ke sukses di ukuran kita sendiri, karena kesuksesan itu tidak dilihat dari orang lain, jadi dari diri kita. Nih aku bisa kayak gini karena dulu aku pernah begini, aku pernah belajar ini di sini, saya terapkan dalam kehidupan saya di sini, kayak gitu. Dan seperti tadi yang saya tekankan adalah kemandirian, itu juga sangat penting untuk adik-adik yang mungkin nanti ditugaskan ke luar negeri, dapat beasiswa ke luar negeri. Itu mandiri itu penting, karena orang-orang yang di luar Indonesia, maksudnya kalau kita di rantau itu sangat berarti gitu kemandirian, karena nggak ada yang membantu kayak Mbak yang punya pembantu di rumah. Di sini nggak ada yang namanya pembantu kayak gitu-gitu. Kita harus bisa sendiri, semua serba sendiri. Iya, menarik Bu. Dan satu lagi nih Bu, tipsnya gitu, bisa mungkin zaman sekarang gitu ya Bu, kalau di Indonesia tuh zamannya Gen Z yang tiba-tiba burn out gitu, kayak aku capek kerja nih gitu kan Bu. Itu gimana Bu tipsnya biar bertahan 16 tahun dengan mungkin rutinitasnya sama ya Bu ya, tapi menjadi hal yang excited untuk dilakukan setiap harinya. Iya ya, nggak cuma di Indonesia ya, di Belanda itu akhir-akhir ini kenapa
Gen Z itu cepat menyerah dan mengatakan dirinya burnout. Padahal itu juga benar belum burnout banget. Burnout itu nggak kayak gitu, benar-benar kolaps kayak gitu. Harus menurut saya ya harus diselingi dengan kegiatan yang lain, tidak melulu kerja, selingi dengan kegiatan yang lain. Tentu upgrading yourselves is also important. Apa lagi ya? Jangan membuat hari-harimu itu membosankan. Jadi selain kerja pun terus pulang tidur besok kerja lagi ini enggak, isi waktumu dengan kesukaanmu, hobi kamu dan olahraga dengan itu terutama hobi ya kayaknya banyak Gen Z itu sekarang kan juga sudah sebenarnya mereka hobi yang menjadi pekerjaan. Tapi entahlah kenapa Gen Z ini sering menirikan diri sendiri, aku lagi burnout nih, aku lagi stres nih, kayak gitu ya. Make your day so fun. Apa sih? Menjalani hari di rutinitas pekerjaan. Kalau udah merasa bosan cari distraction, pelampiasan apa yang bisa bikin otak ini agak fresh lagi. Mungkin holiday apa ya, itu kan zaman Gen Z sekarang juga belum kerja berapa tahun sudah perlu healing katanya, healing. Kan capek kerja terus. Saya juga capek gitu. Jangan secepat itu mendefinisikan nih aku lagi burnout, lagi gitu. Selingin life is so beautiful. Iya. Terus berjuang aja ya Bu ya. Capek nggak apa-apa, tapi nanti kita istirahat sebentar dan lanjut lagi. Pause sedikit di itu untuk menambah energi. Gitu. Iya. Tapi kalau memang nggak tahu ya di Indonesia itu apa di swasta aja atau di pegawai negeri aja yang holiday-nya itu sangat sedikit ya. Kalau di sini kan holiday itu per tahun kalau kita kerja full time itu kan dihitung 25 hari per tahun. Itu masih plus weekend-weekendnya gitu. Jadi kalau saya kerja cuma 3 hari ini, kalau holiday terus plus weekend udah banyak sekali. Iya Bu. Mungkin one day akan seperti itu ya Bu ya. Semoga biar rakyat Indonesianya nggak cepet burnout. Iya Ibu, nggak kerasa kita udah ngobrol panjang sekali ini tadi dengan berbagai pengalaman yang luar biasa, dan siapa tahu nanti yang mendengarkan siaran ini juga akan ketularan. Oke Ibu, ketularan dengan jalur yang lain ya. jalur saya kan nggak ya kan takdirnya nggak tahu gimana. Ya, makanya jalurnya kan nggak harus seperti ini. Iya Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Kita sharing lagi untuk selanjutnya nanti. Iya, semoga ada manfaatnya ya, karena saya juga sangat banyak apa yang harus diambil dari saya. Mungkin dengan kehidupan aja nggak perlu yang aneh-aneh di lain daripada yang lain. Kalau saya liatin podcast yang wirawiri kan pasti dengan yang amazing kesuksesan yang ini yang itu gitu. Jadi ambil aja. Iya, menarik sekali Bu. Kan kita tadi mendengar cerita Ibu kan kita nggak menyadari nih ternyata bekal-bekal yang kita bawa yang kayak iseng-iseng doang ternyata tuh dampak ke belakangnya tuh luar biasa gitu. Reconnectingnya, hubungannya kan luar biasa, bisa
oh ternyata begini loh hidup gitu, hidup yang harus saya jalani. Betul. Hidup yang nggak pernah kita sangka-sangka. Iya ibu, ya ibu terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih juga buat teman-teman semuanya. Kita bertemu di Suara IKSD untuk semua selanjutnya. Bye bye.